Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi ini setelah 2019 yang lalu. Bulan Maret terakhir kalau ngisi kajian dan mriki. Seingat saya membahas tentang sejarah keuangan syariah. Ya, saya nggak tahu masih ingat atau belum, sudah lupa karena sudah setahun yang lalu. Mudah-mudahan pertemuan ini menambah wawasan kita dan tentunya menambah kualitas amal ibadah kita. Saya memfokuskan dalam setiap kajian itu memang segmen yang saya ambil adalah segmen muamalah duniawiyah. Kenapa? Karena ini tidak banyak para guru, ustadz yang mengambil segmen ini. Apa mungkin karena tidak menarik? Ya, tetapi ini harus Bapak Ibu pahami dan ketahui, karena ini bagian dari syariat Islam. Jadi kitabul muamalah di dalam kitab fikih itu, ya mungkin karena kita jarang barangkali ngaji fikih sampai selesai, sehingga dalam bahasan muamalah itu ya sedikit barangkali ada ingatan-ingatan. Makanya saya memfokuskan dalam kajian muamalah ini dalam setiap saya ngajar, karena memang ini bagian dari syariat Islam yang harus Bapak Ibu pahami, ya, sehingga di dalam melaksanakan kehidupan ini juga harus sesuai dengan syariat pula. Yang sesuai tidak hanya ibadah hajinya atau ibadah sholatnya, tetapi dalam muamalah duniawiyah, bagaimana mengembangkan harta, itu juga harus sesuai dengan syariah. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang parameter bisnis syariah. Standar ukuran bisnis yang sesuai dengan syariah itu seperti apa? Mengapa dalam bisnis, dalam mengembangkan harta itu harus sesuai dengan syariah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis ini berkaitan dengan perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tazulu qadama 'abdu yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna. Senantiasa tumit hamba itu akan berdiri tegak sampai ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah an umrihi fi ma'afna, tentang umur dihabiskan untuk apa, digunakan untuk apa. Wa an ilmi fi ma fa'alu, tentang ilmu yang dipelajari sudah diamalkan atau belum. Loh, Bapak Ibu, jenengan ngaji setiap Ahad itu ono pertanggungjawaban. Sing nomor 3 wa an mali. Ini pembahasan kita tentang harta. Aina iktasabahu, bagaimana cara mendapatkannya, sumbernya dari mana. Wa fi ma anfaqahu bi, nek wis entuk dienggo apa harta itu, setelah sampean kerja dapat gaji terus dienggo ngopo. Wa fi ma anfaqahu bi. Sing nomor 4 wa an jismihi fi ma ablah,
jasmani, tubuh ini dikorbankan untuk apa? Untuk berjihad, untuk berjuang, atau untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Salah satunya adalah tentang harta. Bagaimana cara kita mengembangkan harta? Karena sebagian besar warga Muhammadiyah ini adalah seorang pedagang, pebisnis, maka ilmu ini harus Bapak Ibu pahami agar dalam mengembangkan harta itu sesuai dengan ketentuan syariah. Maka ada 3 parameter. Ya, ada 3 parameter standar bisnis itu sesuai dengan syariah atau tidak. Yang pertama, transaksi atau bisnis itu ya terhindar dari hal-hal yang dilarang. Apa saja? Ada 3 hal yang dilarang dalam transaksi. Ada 3 hal transaksi itu menjadi haram. Transaksi itu menjadi dilarang di dalam agama jika 3 hal itu dilakukan. Yang pertama dari sisi zatnya. Ya. Jadi yang pertama dari sisi zat. Ya, ini harusnya ini masuk ini dulu, ya. Pertama dari sisi zatnya. Oke, ini dari sisi zatnya itu objek yang dijadikan transaksi itu jelas sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bi ligairillah." Diharamkan bagi kamu. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu, ya, bangkai, darah, babi, dan apa yang disembelih selain Allah. Ya, itu semua diharamkan. Maka kalau objek transaksi itu sudah secara zat itu diharamkan oleh Allah, maka hasilnya juga menjadi haram. Saya hakul yakin warga Muhammadiyah tidak ada yang transaksi jual beli yang secara zat itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau sudah secara zatnya itu haram, maka hasilnya juga haram. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, haramnya sebuah transaksi itu karena ada unsur yang lain. Apa unsur yang lain? Di sana disebutkan ada unsur riba. Ya, riba itu tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi hutang piutang. Kata kuncinya mengambil manfaat dari hutang itu termasuk riba. Misalnya, satu contoh. Si fulan berhutang kepada si fulana. Ya. Lalu si fulana yang menghutangi itu mensyaratkan, misalnya hutangnya itu 1 juta. Yang menghutangi mensyaratkan kalau nanti mengembalikan ditambah 1.500.000, maka itu riba. Ya, paham ya? Yang menghutangi itu mensyaratkan kalau mengembalikan nanti ditambahi 500.000. Jadi 1.500.000 itu riba. Atau yang kedua, sing ngutang iku yang mensyaratkan sendiri,
Nanti kalau saya mengembalikan, saya tambahi 500.000 menjadi 1.500.000. Itu juga termasuk riba. Baik yang menghutangi atau yang berhutang mensyaratkan adanya manfaat, adanya tambahan, maka itu disebut dengan riba. Atau yang menghutangi mengatakan podo karo biasane. Ya, jadi ada orang yang berhutang, orang ngomong piro balik noe. Tapi sing ngutangi terus matur koyok biasane wae. Nah, koyok biasane iku mesti ana tambahan. Itu juga termasuk riba. Ya. Dan itu tegas sekali Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada lagi ayat misalnya di dalam surat Ali Imran ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Ya, ada banyak sekali Allah mengharamkan dan hampir sebagian besar mufasir riba tersebut adalah riba jahiliyah. Lalu bunga bank itu termasuk riba apa? Jadi kalau riba jahiliyah itu Bapak Ibu, tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang ketika sudah jatuh tempo. Jadi misalnya si fulan berhutang 1 juta, jangka waktunya misalnya 4 bulan. Setelah 4 bulan si fulan ini tidak bisa membayar, lalu yang menghutangi itu bilang nanti ada tambahannya. Jadi tambahan karena sudah jatuh tempo belum bisa membayar. Praktek bunga bank sekarang ini jauh lebih buruk daripada riba jahiliyah. Praktek bunga bank saat ini jauh lebih buruk daripada praktek riba jahiliyah. Kenapa? Begitu Anda hutang ke bank konvensional, pada saat itu pula ada bunga berjalan. Itu disebut dengan riba nasi'ah. Ya, ini riba, itu dilarang. Mengapa dilarang? Bapak Ibu, dari sisi maqasidus syariah, hampir sebagian besar juris muslim itu mengatakan uang itu bukan bukan komoditi. Uang itu sebagai alat tukar yang seharusnya menghasilkan barang dan jasa, bukan menghasilkan uang. Kalau ingin menghasilkan uang harus berubah akadnya. Dari qad mungkin bisa dengan bai, jual beli, atau dengan syirkah. Jadi kalau sudah bicara hutang, maka sudah tidak ada tambahan sama sekali. Begitu ada tambahannya, maka itu termasuk riba. Lalu bagaimana Pak jika yang berhutang itu atau yang menghutangi tidak mensyaratkan apapun, lalu yang berhutang itu memberi tambahan sendiri? Wonten niki? Wonten nggih? Kata Rasulullah, khiyarukum aksanukum qada. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika bayar utang. Jadi nek Bapak Ibu utang, ini bahasane hutang nggih. Ini karena belum familiar, iki utang, iki jual beli, apa iki bersirka atau iki sewa menyewa, karena ini belum familiar, ngertine kabeh utang. Ya, kalau sudah menyebut hutang itu ada konsekuensi hukum. Ya, jadi kalau orang berhutang itu dengan sendirinya mengembalikan lebih tanpa dipersyaratkan sejak dari awal, maka kata Rasulullah, khiyarukum ahsanukum qada. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik ketika nyaur. Utangnya 1 juta terus ditambahi 200. Niki matur nuwun pun bantu nggih kebutuhan kula. Itu sebaik-baik orang yang berhutang, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini kaitannya dengan mengapa kemudian riba dilarang, karena
Uang itu harusnya menghasilkan barang dan jasa, bukan menghasilkan uang. Yang kedua, hutang atau dalam bahasa agama disebut dengan qardun, itu adalah akad tabarruk. Ya, akad tabarruk itu adalah akad yang hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada balasan dari orang itu, enggak. Karena ini akad tabarruk. Kalau ingin kita ada balasan dari orang, maka ganti akadnya dari hutang menjadi bai, menjadi jual beli, atau menjadi syirkah, atau menjadi ijarah, sewa. Ya, tabarruk itu hanya mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu alasan kenapa riba itu dilarang. Maka jauhi. Lalu yang kedua ada yang namanya gharar. Ya. Gharar. Niki benten kali horor nggih. Ya, ghararun itu mataul gharar. Nah, niku kan kehidupan yang napa? Ya, yang napa gharar itu ketidakjelasan. Ya. Gharar itu artinya resiko. Ketidakjelasan yang dilakukan oleh dua pihak. Gharar itu bisa terjadi karena kuantitas. Misalnya jenengan Bapak Ibu nanti nebas ijon. Nggih? Ijon kenal nggih? Nggih, ijon. Ada orang yang nebas dukuh. Yang nebas itu isek kembang. Nggih. Nebase isek kembang. Itu tingkat ghararnya, tingkat resikonya itu sangat besar. Sehingga hampir sebagian besar ulama haram hukumnya. Ijon. Nggih. Lalu bagaimana jika nebasnya itu sudah berumur atau mau siap panen misalnya? Dukun itu kan 6 bulan nggih. Dari kembang sampai panen itu 6 bulan. Kula mun survei. Jadi, bagaimana jika nebas itu pas umur 6 bulan? Sehingga begitu nebas langsung dipanen. Bagaimana itu? Bapak Ibu rahimakumullah, transaksi buah yang masih di dalam tangkai itu zaman Nabi pun wonten. Jual beli kurma yang masih di tangkai itu zaman Nabi sudah ada. Maka Nabi memberikan batasannya, hatta yabdua atau hatta atau asfaruha. Wis ketok apik atau nampak kekuning-kuningan, berarti wis mulai matang. Jadi kalau misalnya orang nebas itu sudah berumur sampai 6 bulan, Mbah Teguh itu membolehkan. Tapi ada risikonya Pak. Iya, ada ghararnya. Ada tidak jelasannya. Benar-benar bahwa buah itu akan bisa dipanen atau tidak. Tetapi risikonya lebih kecil ketimbang nebas yang masih kembang. Ya, gharar. Ya, ini dari si kuantitas ya. Dari si kualitasnya misalnya jual beli janin yang masih di dalam kandungan induknya misalnya, itu juga dari si kualitas tidak jelas. Atau dari sisi harga. Harganya enggak jelas. Misalnya begini, Bapak Ibu. Kalau barang ini, nggih, saya jual cash itu harganya 100.000. Kalau mau diangsur 2 bulan menjadi 200.000. Lalu si pembeli itu mengatakan saya setuju. Maka itu gharar. Kenapa? Karena setujunya itu memilih harga yang cash atau harga yang diangsur selama 2 bulan. Gharar dari si harga. Tapi kalau si pembeli mengatakan, saya sebagai penjual,
Kalau mau dibeli cash harganya 100.000. Kalau mau diangsur 2 bulan harganya 200.000. Lalu pembeli memilih, saya memilih yang 2 bulan, maka itu boleh. Kenapa? Karena harganya sudah pasti. Yang pertama nggak pasti, nggak jelas. Kenapa? Ini milih harga yang cash atau harga yang kredit. Itu gharar namanya. Dari sisi harga. Gharar dari si penyerahan barang, nggak bisa diserahkan. Misalnya begini, bapak ibu sing seneng doro atau sering seneng burung ya, burung sing burung lohbit burung lah, kenari yang harganya mahal ya. Harganya kenari itu pinten bu? Ya macem-macem, misalnya sampai 5 juta atau 10 juta mungkin ya. Tapi posisi kenari ini lagi terbang mabur dari kurungannya. Tiba-tiba ada orang yang datang, mas tak tukune wae lah burung kenarimu ya, didol diregani 2 juta ya ora apa-apa, tapi cekelono dewi. Itu termasuk gharar dari sisi penyerahan barang yang belum pasti iso dicekel po ora burung itu. Wong lagi mabur. Tetapi Bapak Ibu, tingkatan gharar itu lebih rendah daripada riba. Nek riba itu Allah langsung yang kemudian mengatakan itu adalah haram. Karena kenyataan hidup kita itu ternyata nggak bisa dilepaskan dari unsur gharar ini. Ya. Satu contoh misalnya nih Bapak-bapak, ini saya contohkan Bapak-bapak. Bapak nate dahar gorengan nggih, langsung di penjualnya. Ada penjual gorengan, lalu bapak-bapak datang, tiba-tiba makan saja. Itu jenengan mau jual, itu termasuk jual beli atau apa? Bisa saja jenengan dituduh mencuri. Loh, wong mangan kok orang ngomong karo sing duwe. Kira mboten? Tiba-tiba datang makan saja habis 1, 2, 3. Padahal si penjualnya tidak tahu. Itu dalam konteks agama itu disebut dengan mencuri. Kenapa? Karena mengambil yang bukan haknya. Ya. Jadi ada unsur ghararnya, tapi dia juga disebut mencuri. Ghararnya apa? Gak jelas. Iki nek jual beli kok urung dihargani. Kok belum ada ijab dan qabul, bu, saya beli lalu kemudian ada qabul, oke. Tiba-tiba langsung ngambil makan. Tapi karena itu sudah menjadi urf, wis dadi kebiasaan masyarakat, maka oleh Ibnul Qayyim dimasukkan sebagai gharar yasir, gharar yang sedikit, yang itu dibolehkan. Coba susahnya gimana kalau misalnya setiap kita makan, bu makan bu, harganya berapa? 1.000, oke makan. Lagi, bu makan bu 1, harganya berapa? Itu ngerepot ya mas, wong makan siji kok ya takon terus, malah repot. Tapi karena biasanya nek wong mangan gorengan itu misalnya langsung makan, bu 5 bu pinten, biasanya kan gitu nggih. Maka oleh ulama Ibnul Qayyim dimasukkan sebagai gharar yasir, tidak termasuk yang diharamkan. Atau lagi misalnya contohnya, Bapak Ibu nate ke WC umum? Nate nggih? Nate. Itu akadnya apa jenengan itu? Loh. Ya, akadnya apa itu? Itu dalam konteks agama akadnya ijarah. Sewa manfaat. Kencing maaf nggih, atau BAB 2.000, mandi 5.000. Tapi berapa lama jenengan ten jero WC niku? Justru kalau itu dibatasi itu malah menyulitkan bagi kita sendiri. Hanya 10 menit, repot kalau pas BAB, malah merepotkan. Ya, itu ada ghararnya dari sisi waktu. Tetapi karena kebiasaannya seperti itu, maka itu dimasukkan sebagai gharar yang yasir. Lah, gharar yang fahish itulah yang diharamkan. Ghararnya besar yang
Dari sisi harganya nggak jelas, dari sisi kuantitasnya nggak jelas, dari sisi penyerahan barang yang nggak jelas, itulah yang diharamkan di dalam agama. Bagaimana dengan online? Nah ini ibu-ibu ini jual beli online. Nanti ibu-ibu, nanti nggih? Itu gimana itu? Jual beli online itu bisa ada dua unsur di dalamnya. Unsur tadlis, penipuan, dan unsur gharar. Unsur tadlisnya itu ada juga online yang menipu, nggak jelas ora teko-teko barangi. Ya. Tapi kalau jelas misalnya kayak Tokopedia, Bukalapak barangkali itu jelas. Tapi barang kadang rapodo Pak antara yang digambar dengan yang ketika datang. Nah, itu ada unsur ghararnya. Cuma ada nggak disclaimer? Nah, disclaimer niku pernyataan dari toko itu, jika barang tidak sesuai dengan gambar maka bisa dikembalikan. Monten nggih. Nah, itu berarti horornya hilang, berarti bully. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya khiyar, Bapak Ibu. Khiyar itu memilih melanjutkan membeli atau tidak, atau membatalkan. Ada namanya khiyar majelis, ada namanya khiyar syarat, ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu hak pembeli. Bisa jadi penjual itu tahu barang yang dijual itu ono cacate tapi tidak disampaikan. Atau memang penjual tidak tahu bahwa barang itu ada catatnya. Misalnya kalau tidak tahu, tiba-tiba barang sudah dibeli sampai rumah ono cacate. Maka dalam syariah ada namanya khiyar aib. Begitu kelihatan ya, disampaikan, Pak, ini nanti nih ada cacatnya saya kembalikan ya, jangka waktunya 3 hari. Iya. Nah, itu harus ada khiyar itu. Itulah bisnis baik syariah itu, jual beli sesuai syariah itu. Ya, kalau online itu ada pilihan seperti itu, berarti horornya menjadi hilang. Sudah tidak ada horor lagi. Ya, berarti boleh. Kemudian ada lagi misalnya tadlis, ya, tadlis itu penipuan. Tadlis itu hanya satu pihak saja yang tahu. Ya, tadlis hanya satu pihak yang tahu kualitas barang itu. Misalnya, ya, Bapak Ibu yang menjual HP second, saya ngerti kualitas HP second ini adalah penjualnya. Ya, penjual mesti ngomong, iki barangnya saya apik, komponennya isek orisinil urung diganti, padahal bis bolak-balik diganti. Itu namanya tadlis, penipuan. Man ghassana falaisa minni, kata Rasulullah. Siapa yang menipu umat kami, maka dia bukan bagian dari umatku. Ya, maka sing jualan harus hati-hati, sampaikan yang benarnya. Nek barangnya cacat ya cacat, nek barangnya apik ya apik, beneran. Ya, unsur tadlis. Maisir, perjudian. Judi itu tidak hanya main gaplek, main kartu, main keluduk, semua permainan itu sekarang bisa dibuat judi. Galataman, permainan sepak bola, ya, itu bisa dibuat judi. Unsurnya apa judi itu? 1, ada permainan. 2, masing-masing yang ikut bermain itu ikut membayar. Yang 3, yang menang yang mengambil seluruhnya dari iuran itu judi namanya. Jika unsur itu ada, itu termasuk judi. Ada permainan, semua yang terlibat itu membayar. Yang 3, yang menang yang mengambil seluruh harta dari iuran itu. Itu unsurnya. Jika salah satu itu ada, maka itu jelas judi. Maka bisa digunakan untuk semua jenis permainan. Galatama, mancing, sepak bola, ya, macam-macam. Ya, itu unsur tadmaisir. Tidak sah akadnya, Bapak Ibu. Tidak sah akad itu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Nanti saya masuk di akad. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Misalnya apa?
Rukun itu sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan. Kalau syarat, sesuatu yang harus ada sebelum melakukan perbuatan. Satu contoh misalnya dalam ibadah sholat. Rukun sholat itu adalah mengucap Allahu Akbar. Kok itu tidak diucapkan, tidak sah sholatnya. Ya, misalnya begitu. Apa syarat sholat itu? Harus suci, mengerti waktu sholat, pakai menutup aurat dan sebagainya. Itu syarat. Syarat itu sebelum melakukan perbuatan. Kalau rukun, sesuatu yang harus ada di dalam perbuatan. Ya, ini parameter yang pertama. Jika 3 hal ini dilakukan seorang pebisnis, seorang pedagang, maka jelas itu bisnis yang tidak sesuai dengan syariat. Hasil yang diperolehnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini parameter yang pertama. Parameter yang kedua, akad transaksi bisnis itu sesuai dengan akadnya. Ya. Sesuai dengan akadnya, sesuai dengan transaksinya. Misalnya begini Bapak Ibu, saya ini pengen sepeda motor NMAX. Bisa nggak saya mendapatkan itu tanpa transaksi, tanpa akad yang saya lakukan? Sakit boten? Bisa. Tapi dengan cara mengambil milik orang lain, berarti mencuri. Ya. Atau misalnya ibu-ibu sing lagi hamil pengen banget nyidam nopo mangga, melaku karo bojone, tiba-tiba kemudian dia ngambil, boleh nggak itu? Nggak boleh, itu bisa dianggap mencuri karena mengambil hak milik orang lain. Lah akad itu bisa mengubah hukum mencuri itu menjadi sesuatu yang sah secara agama. Misalnya apa? Nembung, Pak minta mangganya, ya, yang harusnya dia bisa dihukumi mencuri karena mengambil haknya menjadi hukum sah. Apa? Minta, bilang ada ijab, Pak minta mangganya, oh ya Pak ngambil sendiri, ya, itu fungsinya akad, fungsinya kita transaksi. Ya, ngambil sendiri. Termasuk misalnya tadi saya pengen sepeda motor tanpa terjadi transaksi apapun, tidak mengambil, saya bisa dituduh mencuri. Maka hukum mencuri itu bisa hilang dengan terjadi asal transaksi, dengan cara misalnya pinjam, Pak pinjam motornya, berarti akadnya pakai ariyah. Pinjam, ariyah itu pinjam, meminjam dalam bentuk barang. Atau saya beli karena saya ingin memiliki motor itu. Inilah fungsinya transaksi. Ya. Bisa mengesahkan, mengubah hukum mencuri menjadi sesuatu sesuai dengan syariah. Ya, ini kaitan dengan pentingnya ada transaksi. Atau contoh lagi misalnya, ada seorang si fulan dan fulana melakukan hubungan badan sebelum didahului dengan akad yang sah secara agama. Dokumen apa niku? Zina. Hasilnya dosa. Tapi sama-sama si fulan dan fulana melakukan hubungan badan setelah didahului dengan akad ijab dan qabul. Apa hukumnya? Bahkan ibadah, sedekah ketika melakukan hubungan badan itu. Apa yang membedakan itu? Terjadinya akad. Jadi akad itu satu yang paling dasar di dalam proses-proses bisnis. Ya, ini kaitannya dengan akad. Maka di dalam agama yang disebut dengan akad itu apa? Aribtu baina atrafisai. Ya, ikatan di antara dua pihak. Ya, ikatan di antara dua pihak itu namanya akad.
Ya, jadi kalau ini ada sebuah kayu, lalu kemudian saya talikan ini namanya ikatan. Saya ikat di antara dua simpul itu. Secara syara itu apa? Ya, irtibatu ijabun biqabulin. Perikatan ijab dan qabul. Ijab itu pernyataan yang bersumber dari penjual misalnya. Saya jual ini dengan harga sekian. Lalu biqabulin, qabul itu pernyataan yang bersumber dari pembeli. Saya terima barang ini seharga sekian. Itu berarti terjadi ijab qabul. Ya. Saya nikahkan ankahtuka wa jawaztuka fulana binti fulana bimarin mushafi Quran misal gitu. Itu ijab, pernyataan yang bersumber dari wali. Lalu qabul diterima oleh pengantin laki-laki, qabiltu nikah. Sah hukumnya, maka sah dia melakukan hubungan badan. Kalau belum didahului dengan itu, ya berarti dia melakukan perbuatan dosa. Ada konsekuensi hukum. Yasbutu asaru min makhalihi. Ya, memiliki implikasi hukum tertentu. Kalau tidak didahului dengan akad, dia dihukumi berdosa zina. Didahului dengan akad, maka dia mendapatkan pahala. Ini kaitannya dengan akad. Maka akad itu penting. Maka Bapak Ibu, ketentuannya ini di dalam transaksi atau akad itu 4 hal ini harus ada. Ya. Dalam setiap transaksi 4 hal ini harus ada. Ini yang disebut dengan rukun. Ya. Adanya ijab dan qabul, sighat kalau dalam bahasa fikihnya itu. Ijab qabul. Ijabnya harus jelas maksudnya. Ini beli, jual beli, ini sewa atau ini sirkah. Karena masing-masing punya maksud. Kalau akadnya jual beli, berarti konsekuensinya kepemilikan barang. Kalau akadnya sewa, berarti hanya mengambil manfaat, tidak boleh dimiliki. Kalau akadnya syirkah, berarti harus menanggung resiko. Harus jelas. Ya, kalau misalnya kita kepada seorang, Mas, saya minta barang ini, ya akadnya minta. Kalau tidak ada pernyataan dari apapun, itu bisa dituduh mencuri. Harus jelas maksudnya. Harus selaras. Selaras itu begini Bapak Ibu. Ini termasuk syarat, ini termasuk rukun. Harus selaras itu begini. Seorang penjual mengatakan, saya jual ini, bi'tuka, saya jual ini kepadamu asar 10 dengan harga 10.000. Tapi oleh pembeli dia mengatakan saya terima dengan harga 9, berarti enggak selaras. Ya, harus selaras. Kemudian yang ketiga, harus menyambung. Nah, ini memang di dalam fikih ada perselisihan. Menyambung itu apakah satu majelis satu waktu atau tidak satu majelis tapi satu waktu. Ya, paham ya? Jadi misalnya begini. Bapak Ibu jual beli transaksi. Ya. Para penjual, para pembeli hadir. Itu berarti satu majelis, satu waktu. Mungkin tidak dalam transaksi jual beli itu si pembeli tidak berada dalam satu majelis. Penjualnya nang Wonosobo, pembeli ini nang Jogja. Sekarang lagi tren nikah sing suami nang Wonosobo, sing wedok nang nggone Thailand misalnya. Bisa enggak itu? Itu namanya tidak satu majelis tapi mungkin satu waktu. Sah mboten nikah niku?
Samboten. Nikah tidak satu majelis antara si pengantin laki-laki dan perempuan tidak berada dalam satu majelis. Samboten. Nah, ini pembahasan fikih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Gus Dur. Gus Dur itu waktu nikah masih berada di Mesir. Yang menghadapi itu adalah pamannya Yusuf Hasyim. Sampai kemudian ada cerita, "Bolah pengantin lanangnya kok wis tuwa, ya mesti wong pamane." Boleh enggak gitu? Nah, nanti pembahasan fikih ini. Tarjih nanti yang bahas itu. Boleh enggak? Loh, sekarang itu banyak Bapak Ibu ya menikah ya pakai video call. Ya, itu tidak satu majelis tapi satu waktu. Nah, ya, ada dua paham pendapat itu. Yang disebut menyambung satu majelis itu adalah satu majelis dan satu waktu. Ada yang memahami satu waktu tidak satu majelis. Ya. Atau yang ketiga, dalam konteks menyambung itu antara ijab dan qabul itu harus menyambung, nggak boleh ada jeda. Misalnya nggih, dalam akad nikah misalnya, ketika si wali itu mengatakan angkah tuka wajah wastuka fulana bin fulan bimahrin mushaf Al-Quran halan, tiba-tiba ada jeda, ada pembicaraan yang tidak berkait dengan itu, maka tidak sah. Begitu mengatakan halan, nah, dalam fikih itu dibahas begini, jedanya itu berapa lama? Sampai mengatakan qabil itu berapa lama? Ada yang mengatakan sa'alkan itu qabil itu. Ada yang mengatakan enggak boleh, harus langsung begitu mengatakan halan langsung qabil tu nikah. Ya sesuai kebiasaan saja, misalnya dadak-dadak nanti malah kemerungsung kan. Ya. Tapi itu dibahas dalam fikih. Ini yang disebut dengan syarat. Ini rukun, ini syarat. Ijab dan qabul itu rukun, harus selaras maksudnya, harus jelas maksudnya, harus menyambung, itu syarat. Yang ketiga ini bentuk-bentuk ijab qabul itu atau bentuk-bentuk akad itu ada 3. Ada akad itu dengan tulisan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu terjadi utang piutang, transaksi utang piutang dengan orang lain, maka ditulis, ya ditulis, entah satu lembar. Supaya apa? Supaya ada bukti. Bapak Ibu ngutangi uang 100 juta, tidak ada tulisan sama sekali yang menunjukkan terjadi utang piutang. Lalu kemudian yang ngutangi itu nagih, "Pak, pundi utangi?" Terus ajeng dibayar sakniki. Lah ndi buktine? Terus sing ditagih. Kalau yang menghutangi, yang menuduh, yang menagih itu gak bisa menunjukkan bukti, maka dianggap al-aslu adam, dianggap tidak pernah terjadi apapun. Nah, rugi kan malah. Jadi bentuk akad itu yang paling kuat itu harus dicatat. Ya nek utange mung 100.000 ya ora apa-apa misalnya. Yang kedua, isyarat. Niki transaksi dengan orang bisu, pakai isyarat. Kemudian perbuatan. Bapak Ibu ketika membeli barang di Suryamat, itu sebelumnya transaksi mboten? Enggak kan? Tinggal ngambil barangnya lalu datang ke kasir. Itu dianggap sampeyan sudah terjadi transaksi menyetujui harga. Sudah dianggap saya itu namanya mu'attoh. Dengan perbuatan kita mengambil itu lalu kemudian kita bayar. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kadang harga sing ngene tulisan rak kali sing ngene kasir niku mboten sami, itu masalahnya. Kita mengambil barang karena wah kayaknya cocok murah 10.000. Begitu neng kasir bayarnya 20.000. Nah, itu harus diperbaiki itu. Saya kira bagi Suryamat juga ini karena bisnis kita itu bentuk mu'attoh itu begitu.
Kalau nenggone tulisan itu 10.000, ya median yang kasih 10.000, nggak boleh berbeda. Ya, bahkan ada kalau nanti saya lihat ininya, saya pernah beli masker itu cuma 7.000 atau 8.000 itu, ya ternyata di kasir itu 15.000. Karena sudah di ini, Mbak kok jadi mahal, boleh nggak saya membatalkan? Nggak bisa mas. Ya, ini persoalan. Jadi kalau sudah dicatat ininya 10.000, di kasirnya harus sama. Alasannya belum diupdate Pak Arus itu nggak bisa sebenarnya. Ini akad mu'atto, perbuatan kita mengambil barang, ya kita datang kasir itu menunjukkan sudah terjadi akad kita, perbuatan. Kemudian dengan lisan, bentuk-bentuk akad itu bisa dengan lisan, misalnya hanya pinjam meminjam 100.000, Pak saya pinjam 100.000, bulan depan saya kasih, nggak apa-apa dengan lisan. Kalau orang yang ini bisa kita percaya. Ini bentuk-bentuk akad yang pertama. Ijab, ya. Ijab ini rukun yang pertama. Yang kedua, akidain, pelaku. Di dalam setiap transaksi itu mesti ada dua pelaku. Kalau transaksi bisnis, ada penjual, ada pembeli. Kalau mudharabah ada sahibul mal, ada mudharib. Ya, kalau sewa ada penyewa, ada yang menyewakan. Itu selalu dua pihak itu harus ada. Ya, di dalam transaksi bisnis itu dua pelaku itu. Apa syaratnya? Berakal. Ya, berakal dan dewasa. Bagaimana Pak nek transaksi dengan anak kecil? Ya kan? Ini rukun, ini syarat. Syaratnya harus berakal dan dewasa. Bagaimana dengan transaksi dengan anak kecil? Boleh enggak? Ya. Ulama Syafi'iyah. Ini kita bicara fikih nggih. Ulama Syafi'iyah di dalam muhadzab itu dikatakan tidak diperbolehkan secara mutlak. Ya, tetapi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah membolehkan jika ada izin walinya. Bahkan ulama Malikiyah tidak harus izin. Yang penting untuk objek transaksinya itu tidak terlalu besar. Itu repot Bapak Ibu. Kalau sampai dilarang secara mutlak, kasihan penjual senang sekolahan-sekolahan itu. Gitu betul. Ya kan? Pembeli ini cili-cili, berarti tidak sah dong kalau harus berakal dan dewasa. Ya, balik. Kalau dihukumi secara mutlak transaksi jual beli dengan anak kecil tidak boleh, maka kasihan para penjual-penjual yang dodolane nanggone sekolahan-sekolahan. Tetapi ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah membolehkan asalkan transaksinya tidak terlalu besar. Tukune mung 1.000, 2.000 misalnya gitu. Enggak mau. Nah, ini dari sisi syarat. Memiliki kewenangan terhadap objek. Barang yang akan ditransaksikan itu memang miliknya. Bagaimana dengan dropship? Ngertos dropship nggih? Dropshipper, Bapak Ibu ngertos nggih? Ini jual beli baru, dropship atau reseller. Kalau reseller itu mesti punya barang, ada stok. Nggih. Kalau reseller itu mesti ada stok. Yang jadi masalah itu dropship. Dropship itu misalnya begini, saya ini nggak punya barang apa-apa. Saya hanya menampilkan barangnya orang-orang di Facebook saya. Ketika ada beli, saya tinggal kontak yang punya barang itu. Boleh nggak itu? Dropship itu. Bisa disebut dengan samsara, maklaran. Ya. Nah, itu hukum-hukum kayak gitu ini kan jual beli yang baru yang sebenarnya dalam fikih sudah dibahas aspek-aspek itunya. Okay. Kemudian objek, ada objek akadnya. Objek itu menyangkut harganya jelas. Ada ketika kontrak berlangsung,
Maka jual beli burung yang lagi terbang itu tidak boleh. Kenapa? Ya ada tetapi nggak bisa diserahkan. Ya, ini kaitannya dengan objek. Sah menurut hukum Islam, barang yang ditransaksikan itu tidak barang yang dilarang. Ya, kemudian ada pengecualian Bapak Ibu. Hukum dasar jual beli itu mubadalatu malin bimalin. Transaksi jual beli itu pertukaran barang dengan barang, ono barang, ono uang. Itu hukum dasarnya. Tetapi ada transaksi jual beli orang ono barangnya, tapi bayarnya di depan. Itu yang disebut dengan salam. Salam atau istisna. Salam itu jual beli sing orang ono barangnya, tapi harus bayar di depan. Dengan menyebutkan ciri-cirinya. Ini biasanya untuk jual beli inden misalnya gitu ya. Atau dalam praktek keuangan syariah itu salam itu untuk transaksi pertanian. Ya. Jadi posisi lembaga keuangan itu sebagai pembeli. Karena pembeli, terus barangnya kapan? Barangnya akan diserahkan ketika sudah panen. Si pembeli hanya menyebutkan saya beli kentang yang kelas A sekian kintal, harganya sekian. Begitu nanti kentangnya sudah dipanen, diserahkan. Itu namanya salam. Barangnya urung ono, bayar sik, tapi hanya menyebutkan ciri-cirinya. Oke, ini sudah jam 7. Jam 7 nggih? Oke. Kemudian ada tujuan akad. Yang terakhir ini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya tidak membahas semuanya dulu. Saya kembali kepada yang atas ini. Nah ini. Dua hal tadi termasuk parameter. Apakah bisnis syariah itu dua hal ini terpenuhi atau tidak? Transaksinya tidak dilarang, ya. Yang kedua, sesuai dengan akad. Kalau dua hal ini dilakukan, maka itulah bisnis syariah. Nah, mengapa kemudian kita harus sesuai dengan syariah, Bapak Ibu? Ini satu kaidah fikih yang dirumuskan oleh ulama. Bahwa hukum asal perbuatan kita itu at-taqayyud bi hukmi syar'i, terikat dengan hukum syara'. Orang untuk sembarangan kita mengembangkan harta itu, ada ketentuannya. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Dalam surat Hijr, Al-Hijr ayat 92-93. Fa wa rabbika, demi Tuhanmu, lanas alannahum asma'in. Pasti kami akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka semuanya. Amma kanu ya'malun, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi pertanggungjawaban itu ada. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah, termasuk mengembangkan harta. Maka hukum dasarnya jelas. Al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum-hukum syara'. Punya duit 1 juta kok pengen dari 1.200.000. 200 itu dari mana? Ada pertanggungjawabannya. Tidak bisa sembarangan. Ya, yang usaha, yang bisnis itu semuanya terikat dengan hukum syara'. Parameternya tadi itu, tidak melakukan hal yang dilarang. Yang kedua, sesuai dengan transaksi syariah. Dan yang terakhir ini, khaisuma yakunu syar'u takunul maslahah. Di mana syariah itu ditegakkan, dilaksanakan, pasti akan mendatangkan maslahah. Mustahil Allah menurunkan syariah di muka bumi, lalu kita menjalankan syariah itu sesuai dengan ketentuannya, justru mendatangkan mafsadah, itu mustahil. Pasti kalau ketentuan Allah ini kita laksanakan, itu pasti akan mendatangkan maslahah.
Ada 5 hal yang akan kita dapatkan. 1, hifdzuddin, agama kita terjaga. Ya. Yang kedua, hifdzun nafs, jiwa kita terjaga. Ya. Enggak boleh minum minuman keras, itu bagian dari kita menjauhi hal yang dilarang dalam agama. Hifdzul akal kita terjaga. Hifdzun nasl, keturunan kita terjaga. Hifdzul mal, harta kita terjaga dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi kalau kita menjalankan syariah Islam, pasti 5 hal ini akan kita dapati. Itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan masalih. Ya, maslahatul ummah itu mencakup 5 hal ini. Ini yang disebut dengan al-maslahah ad-daruriyah. Sesuatu yang sifatnya primer. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.